Oke. Suara aku kedengeran nggak? Aman nggak guys? Kedengeran Kak. Oke. Oke. Mulai dari mana kita? Nah, jadi hari ini kita lanjutin aja soal ini. Bentar. Oke. Suara aku bergema nggak? Nggak ya? Aman ya? Enggak Kak. Oke, ya udah. Nah, jadi hari ini kita lanjut soal pretest yang kemarin. Kemarin tuh yang pretest tahun berapa sih? 2021 tuh kan belum kebahas semua ya. Nah, kita lanjutin bahas soal itu sama. Nah, ini aku udah nyiapin beberapa lah. Cuma kayak kita nggak bahas semua. Kita sampai sini aja soal ini. Jadi yang ini, ini itu nanti aja lah kalau di pertemuan selanjutnya. Gak usah banyak-banyak. Nah, ini nanti di pertemuan selanjutnya. Ini buat simpanan aja. Nanti aku share. Nah, sebelum masuk ke ini, ke pembahasan, aku mau bahas dulu sedikit nih. Masalah materi yang di pretest itu keluar apa aja. Kalau kalian megang soal latihan-latihan drive-drive soal pretest itu pasti terutama yang tahun 2018 2019 ya itu pasti kalian ketemu soal listrik fisika listrik terus ada juga aku baca soal relativitas. Nah itu nggak keluar ya jadi kita nggak bakal bahas soal itu jadi kayak ya buang-buang waktu juga sih bahas soal gitu. Nah ini pokoknya yang keluar tuh ini kalau 2024 yang angkatan 2024 itu tuh yang keluar ini. Jadi cuma sampai gelombang mekanik doang. Nah, kalau kalian nemu soal modelan fisika listrik, kayak apa, rangkaian listrik atau mungkin listrik statis kalau masih ingat, nah itu nggak keluar, jadi nggak usah dibahas. Nah, itu buat 2024. Nah, 2025 juga sama aja, cuma tambahannya ada fluida. Ini ada fluida nggak di sini? Nggak ada ya? Di sini tambahannya ada fluida di sini. Cuma nggak ada fisika listrik lah pokoknya. Fisika listrik itu nggak ada. Terus relativitas juga nggak ada, sama apa termodinamika juga nggak ada. Kalau kalian ketemu soal itu, saran aku skip aja dulu. Kalian fokus yang di sini dulu. Terutama kinematika dinamika sih. Kinematika dinamika kayak paling sering keluar. Jadi ini nggak keluar, nggak keluar, nggak keluar. Jadi kita nggak bakal bahas soal itu. Walaupun ini sebenarnya kisi-kisi 2024, 2025 sih. Yang 2026 belum keluar. Cuma kayak kita asumsiin aja save-nya nggak usah bahas itu dulu sebelum resmi kisi-kisi keluar. Gitu. Nah, oke. Dulu. Ini kenapa? Nah, oke. Jadi langsung aja kita soal nomor satu dulu deh ini deh. Nah, kemarin kan belum sempat kebahas semua nih. Bentar. Nah, oke. Kita soal nomor ini dulu. Nomor satu ya. Nah, jadi ini materinya apa nih? 5 benda titik bla 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 dilemparkan ke atas dengan bla bla bla. Oke, ini kinematika ya. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat ini itu adalah dia itu dilempar ke atas. Bentar. Nah, dia dilempar ke atas. Nah, kalau kalian masih ingat kinematika, terutama gerak parabola ya. Gerak parabola. Nah, gerak parabola, misal dia kayak gini. Ini ada benda, terus lintasannya dilempar kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini itu dibagi jadi dua vektor kecepatannya, yaitu ke arah sana, nilai Vx ya, anggap aja. Nah, terus ke arah sini, Vy. Nah, intinya di sumbu X, dia itu GLB, gerak lurus beraturan, atau nggak ada, tidak ada percepatan. Nah, gitu. Sedangkan di sumbu Y, dia itu adalah GLBB. Nah, GLBB gerak lurus berubah beraturan. Atau dia itu punya percepatan atau A gitu. Percepatannya ke arah mana? Percepatannya adalah ke arah bawah sini atau senilai gravitasi. Nah, gravitasi itu selalu percepatan. Nah, karena di sini konteksnya adalah dia dilempar ke atas, ya, yang ini kan, lempar ke atas, berarti dia di searah sumbu Y. Di sumbu Y, berarti dia punya atau GLBB lah. Nah, karena kita udah tahu di sini dilempar ke atas, yaitu senilai apa? Searah di sumbu Y. Berarti kita pakai GLBB. Nah, GLBB aku lupa rumusnya sebentar. Nah, mana-mana. Nih, jadi ada dua rumus ya kinematika, ada rumus GLB sama GLBB. Jadi ini dipakai di sumbu X,
Yang ini bisa pakai di sumbu Y. Nah, sekarang kita pakai yang ini berarti. Nah, bentar aku screenshot dulu, aku lupa. Oke. Nah, berarti rumus yang kita pakai adalah yang ini. Nah, yang ini. Nah, pertanyaannya apa? Sebentar. Dia itu punya kecepatan awal. Ini kan kecepatan awal ya, mana-mana. Ini adalah V0 ya, kecepatan awal. Nah, terus dia juga punya ini, T. Nah, V0-nya ada, terus T-nya berapa itu? 1 detik. Apalagi? Dari yang tercepat hingga... Oke, ini yang ditanya adalah mana yang paling cepat hingga yang paling lambat. Berarti yang ditanya itu adalah apa? V akhir ya, gitu. V akhirnya berapa? V akhir setelah 1 detik. Berarti rumus yang kita pakai yang mana? Kita tahu nilai A-nya kita tahu karena nilainya selalu gravitasi. T-nya kita juga tahu, ini kita tahu ya kan, V0 yang ini semua. Nah, ini yang ditanya. Nah, kita nggak tahu cuma ini doang. Berarti kita bakal pakai rumus yang ini. Nah, gitu. Terus di mana? Yang di sini dulu, di sini. Benda A. Benda A. Berarti apa? VT sama dengan VA di apa? Oh, sama. Satu lagi. Gravitasinya ke arah bawah ya, gini. Nah, karena dia kan dilempar ke atas, gravitasi ke arah bawah. Nah, kayak biasa, karena kecepatan ini masuknya vektor, jadi kita harus apa? Ada kesepakatan sembunyinya. Nah, aku anggap yang ke atas positif. Jadi, VA-nya atau 8 ininya kita masukin positif. Nah, ini terus aja dulu deh. Ini ditambah gitu. Kayak gini ya. Nah, VT-nya kita nggak tahu. Anggap aja VA aksen deh, ini aku tulis ya. VA aksen. VAC-nya kita nggak tahu, VA-nya kita tahu nih 8 meter per second dan dia arahnya ke atas. Jadi harus positif ya, 8. Nah, G-nya arahnya ke bawah, sedangkan positifnya ke atas. Berarti kita harus masukin negatif gitu. Negatif anggap aja 10 ya gravitasnya. Dan T-nya 1 gitu. Nah, berarti VAC-nya berapa? 8 dikurang 10. Berapa? Min 2 ya? Min 2 meter per second doang. Nah, Nah, karena dia negatif, ini kan di sini tandanya negatif ya. Negatif tuh sesuai kesepakatan kita apa? Kalau negatif itu adalah ke bawah. Berarti ketika benda ini dilempar, setelah dia 1 detik, dia itu menuju ke bawah dengan kecepatan 2 meter per second. Gitu. Ini bawah ya, aku tulis bawah aja. Kayak gini. Nah, gitu. Nah, sisanya ya udah kerjain satu-satu semuanya. Ini buat benda A, terus benda B-nya, benda B-nya berarti PB aksen. Oh, udah langsung aja kali ya. PB aksen sama dengan berapa? 10 ya. 10 dikurang 10 dikali 1. Berarti VB aksennya itu sama dengan 0 meter per second. Nah, karena dia 0 berarti dia berada tepat di puncak atau posisinya diam gitu. Nah, ini kan dia dilempar nih ke atas. Nah, terus dia bakal balik ke arah kan. Nah, titik di puncak sini itu adalah titik di mana kecepatannya sama dengan 0. Berarti titik yang ini gitu. Diam atau di puncak ketinggian. Gitu. Nah, ini ya udahlah, ini tinggal copy-copy aja. Nah, dulu. Terus benda C berapa kecepatannya? 5 ya? 5. Berarti 5 dikurang 10 berapa? Min 5 ya? Min 5. Berarti bendanya ke arah bawah gitu. Ya udah, lanjut lagi. Terus yang apa? Benda benda D. Benda D. Nah, ini copy aja lah biar cepat. D. Benda D berapa?
11 ya. Berarti berapa nih? Satu ya. Nah, karena dia positif, di sini kan positif. Berarti tandanya dia ke atas gitu. Sesuai kesepakatan suku kita. Terus lagi di benda A, B, C, D, E ya. E berapa? Benda E. 14. Aduh. Waduh, benar. Nah, 14 berarti sisa 4 meter. Nah, dia arahnya ke atas. Gitu. Nah, udah. Dari kayak gini kelihatan kan? Karena dia diurutin apa? Disuruhnya. Dari yang tercepat hingga paling lambat. Berarti paling cepat pertama adalah mana? Ini ya. Loh, bentar, ini 4. Kenapa jadi kayak 11? Nah, ini yang paling cepat satu. Maaf, yang ini. Walaupun dia negatif, di sini positif. Tapi negatif itu cuma apa? Nunjukin arah doang. Yaitu arahnya ke bawah. Tapi secara kecepatan total, ini yang paling cepat. 5 meter per second. Berarti yang C, habis itu, habis itu ini, habis itu ini, sama ini. Apa ini? C, E, A, D, B. Ada nggak? Ini ya, C, E, A, D, B. Berarti ini jawabnya. Gitu. C, E, A, D, B. Dah. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Ada yang mau tanya dulu gak, guys? Aman, aman? Ini udah record kan ya? Oke, udah. Oke, aman ya? Nah, gitu. Jadi intinya apa? Sebenarnya kalau kinematika, dinamika gitu-gitu, yang penting tuh ini kesepakatan sumbu gitu. Jadi eh kalau hasilnya positif, ya intinya perhatiin positif negatif gitu. Walaupun di sini kayak harusnya kan ini yang paling gede ya karena ini positif, sedangkan ini paling kecil. Itu cuma nunjukin arah doang gitu. Jadi secara secara gerak kecepatan ini yang paling cepat gitu. Oke, lanjut ya. Nih nanti aku share juga nih soalnya. Nah, oke, ini apa nih soalnya? Sebuah bola pejal berongga mulai menggelinding menaiki bidang miring. Bola manakah yang akan menempuh? Oh, ini inersia. Jadi mungkin aku belum jelasin inersia. Inersia itu sebentar. Sebelum kita bahas soal ini, aku jelasin dulu inersia. Di mana ya? Di sini aja lah. Inersia. Nah, inersia itu apa? Inersia itu adalah kecenderungan di sini dulu. Eh, gimana gimana? Inersia, inersia adalah kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan posisinya. Nah, hmm, sebentar. Di sini deh. Nggak di sini aja. Misal, benda diam akan tetap diam. Dan benda bergerak, ini kenapa kencang banget ya suaranya ya? Bentar. Ini, apa ini? Terus, oke bukan. Ya udah. Dan benda bergerak akan tetap bergerak. Nah, gitu. Nah, jadi sebentar. Nah, nih, jadi ini kan sebuah bola pejal belum kamu ini. Jadi anggap aja ada bola pejal kayak gini kan. Ada bola lah misal di bidang miring. Nah, bolanya ini. Nah, gini ya.
posisi awal, ya intinya dia akan menaiki, berarti dia punya kecepatan kayak gini. Nah, anggap aja kecepatan adalah v. Nah, dia itu punya kecepatan awal ya intinya. Nah, punya kecepatan awal. Nah, sesuai definisi inersia, kalau kalian baca, inersia itu adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya. Nah, dan misalnya kalau benda diam, dia itu akan tetap diam. Sedangkan kalau benda bergerak, dia itu akan tetap bergerak gitu. Nah, karena dia itu punya kecepatan awal dan benda ini, bola ini punya inersia, jadi dia akan mempertahankan kecepatan awal tersebut. Nah, ini sebenarnya materinya hafalan ya. Di sini kan ada dua benda nih, benda pejal sama benda berongga. Nah, inersia itu mereka itu punya inersianya masing-masing. Di mana ya? Di sini deh misal. I bola pejal. Nah, inersia bola pejal tuh berapa ya? Aku lupa. Bentar, aku cari dulu. Aku lupa. Oh ya, inersianya itu adalah 2/5 m r kuadrat. Nah, sedangkan I bola berongga itu nilainya adalah I sama dengan 2/3. 2/3 m r kuadrat. Nah, ini kalau kalian nanya ini rumusnya dari mana, ini sebenarnya hafalan. Jadi ya, ini dihafal aja. Jadi inersia bola pejal itu 2/5, inersia berongga itu berapa? 2/3. Nah, tadi kan aku bilang apa? Dia itu punya kecepatan awal. Kecepatan awalnya sama kan? Nah, karena bola berongga ini inersianya lebih besar, kalau kalian perhatiin. Bola berongga kan 2/3. Sedangkan yang bola pejalnya 2/5. Karena yang ini lebih besar, berarti dia punya kecenderungan untuk mempertahankan posisinya lebih besar. Yang mana yang awalnya dia bergerak, karena inersianya lebih besar yang ini, berarti dia bakal berhenti lebih lama karena inersinya lebih besar gitu. Gimana ya kalimatnya sebentar? Karena I berongga lebih besar daripada I pejal, maka hmm, bola berongga dapat mempertahankan posisi geraknya lebih lama. Yang mana, dari yang ditanya apa sih? Ini ya, ketinggian ya. Manakah yang akan menempuh jarak? Oh, jarak, maaf. Jarak terjauh. Berarti karena dia apa? Karena dia geraknya lebih lama, berarti jaraknya juga lebih jauh. Yang mana jarak yang ditempuh lebih jauh. Gitu. Udah. Jadi jawabannya harusnya apa? I berongga. Gitu. Nah, gitu. Ini konsep sih sebenarnya. Gitu gitu. Ada yang mau nanya dulu gak guys? Ini aku sambil rapi-rapin dulu deh. Jadi yang ini mempertahankan posisinya lebih lama, jaraknya lebih jauh. Gitu. Nah, jadi semakin tinggi inersianya, ibaratnya kayak gimana ya? Ya, jadi pokoknya ini karena dia posisi awalnya bergerak, semakin tinggi inersianya, maka semakin susah buat diberhentiin gitu. Nah, karena di sini berongga lebih tinggi kan inersinya 2/3, sedangkan yang pejal itu 2/5. Jadi yang ini lebih susah nih diberhentiin gitu. Kan tadi awalnya dia bergerak kan dengan kecepatan yang sama gitu. Oke, dah gitu. Ada yang mulai dulu gak guys? Ini yang ini. Ini konsep sih, jadi nggak ada hitungan. Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut. Hmm, mana lagi tadi? Ini ya. Tadi ini udah.
Bisa. Oke. Nah, sekarang baca. Sebuah bola dilempar lurus ke atas kembali ke posisi semula. Selama bola berada di udara, manakah pernyataan yang benar? Oke, ini kinematika lagi ya. Jadi, ini kita gambar deh, gampang. Misalnya ini bola, dia dilempar ke atas. Ini tanah deh, aku bikin tanah. Ini warna merah aja deh, biar bagus. Nah, dia dilempar ke atas. Bentar, aku bikin tiga. Biar. Nah, gini. Nah, dia dilempar ke atas. Jadi pertama, dia di sini ya kan. Hmm, terus aku bikin kayak gini. Dia anggap aja ada di... Bentar, bentar, bentar. Gini aja deh. Bentar, bentar. Bentar guys, bentar guys. Aku bikin ada 5 deh, biar gampang. Nah, jadi dia dilempar kan. Nah, anggap aja inilah. Ini posisinya lah. Nah, gini. Nah, jadi kayak ya anggap aja ini ketika detik ke-1, detik kedua, detik ketiga, detik keempat, detik kelima lah gitu. Nah, ketika di sini, posisi ini dia di sini. Nah, ketika ini V-nya anggap aja. Ini V, ini V. Nah, ini adalah posisi tertingginya. Posisi tertinggi. Nah, ketika dia udah di posisi ini, nanti dia bakal jatuh ke bawah gitu. Cuma karena posisi tertinggi berarti apa? V-nya sama dengan 0 ya. Gitu. Nah, terus dia jatuh ke bawah di sini. Terus ya, anggap aja ini udah jatuh. Nah, yang ditanya adalah percepatan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya. Nah, kalau kalian tahu, ini kan tadi ya sesuai kinematika ya. Kalau dia di sumbu vertikal, sumbu Y, itu dia punya percepatan. Yang mana percepatannya adalah gravitasi. Berarti yang ini, dia itu selalu punya gravitasi, yaitu ke bawah. Gravitasi, atau A aja terus. Ini. Ini juga punya gravitasi A ke bawah, yang ini A ke bawah, yang ini A ke bawah, dan yang ini A ke bawah juga. Nah, kalau kalian lihat di sini, rata-rata tuh rumusnya apa sih? P rata-rata itu tuh rumusnya adalah delta V per, V rata-rata tuh apa ya? Per, tuh, 2, 3. Enggak, kok delta V sih? P total dibagi waktunya, atau T, gitu. Nah, anggap aja kita tinjau dari, ini kan ditinjaunya apa? Dari sampai dia kembali ke posisi semula. Jadi dilempar ke sini, 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 terus dia ke bawah sampai ke posisi semula yang ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, V ini itu saling menghilangkan sama dari ini harusnya juga punya percepatan di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini, V ini saling menghilangkan sama V yang di sini. V yang ini akan saling menghilangkan sama V di sini. Jadi, V rata-ratanya karena dia dijumlahin dan V ini termasuk vektor ya kan? Ini vektor kan? Nah, anggap aja ke atas positif. Sebentar. Nah, anggap aja ke atasnya positif. Berarti ini positif, ini yang ini negatif, saling menghilangkan. Ini positif, ini negatif, saling menghilangkan. Jadi V totalnya nanti itu sama dengan nol, gitu. Tahu? Nol. Sedangkan gravitasinya, karena dia selalu ke bawah, berarti jumlahin aja. Ini, ini, ini jumlahin. Terus bagi berapa nih? Bagi 5 misal. Ya, jawabannya tetap A juga kan. Nah, jadi nanti A rata-ratanya tetap gravitasi gitu anggap aja. Nah, jadi apa jawabannya? Sebentar. Percepatan rata-rata, kecepatan ini salah ya. Karena percepatan nggak nol. Ini juga percepatan, iya percepatannya nggak nol. Nah, berarti ini aja, Bang. Ya, dah, gitu. Gitu. Gimana?
menghilangkan. Terus yang ini juga punya saling menghilangkan. Nah, gitu. Dah. Jadi jawabannya apa? Yang C. Percepatannya nggak nol, sedangkan kecepatannya nol karena saling menghilangkan gitu. Posisi satu sama lain. Gitu. Oke, aman-aman. Ada yang mau tanya dulu gak guys? Sambil nunggu ada kalau ada yang mau nanya, kita lanjut soal selanjutnya. Nih, di sini apa ya? Oke, aman ya? Nggak ada yang nanya? Oke. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ini juga kayak soal kinematika lagi ya. Banyak soal kinematika. Asep dan Raisa berdiri tebing melempar bola basket. Dan pada saat yang sama Raisa melempar bola basket vertikal ke bawah dengan kelajuan seorang pengamat berdiri di bawah tebing, bla bla bla. Oke, ini soal kinematika. Kita gambar dulu deh skemanya deh. Jadi, gimana ya gambar skemanya yang enak ya? Ini aja deh. Nah, ya anggap aja ini tebing lah ya, yang bentuk T ini. Nah, jadi di sini ada si siapa tadi orangnya? Bentar, bentar, bentar. Gambar dulu yang bagus. Ada Asep sama Raisa. Ya, anggap aja ini Asep dan yang ini Raisa. Nah, di sini siapa? Yang Asep itu dia ngelemparnya ke atas. Nah, berarti dia ngelempar bolanya nanti, ya dia megang bola di sini. Bentar, bolanya warna merah. Dia megang bola di sini. Nah, dia ngelempar ke atas. Nah, nanti bakal balik lagi ke bawah, gitu kan? Nah, sedangkan si Raisa, dia ngelemparnya langsung ke bawah. Nah, berarti dia megang bola di sini, dia langsung ke bawah. Gitu. Gini ya. Nah, anggap aja gitu lah ya. Nah, masalahnya di sini ada satu hal yang perlu di ini nih. Di ini kelajuan awalnya sama. Jadi, V0 yang ini, V0 ini sama V0 yang ini, walaupun dia V0 ke atas yang ini sama V0 ke bawah yang ini sama. Tapi bedanya punya Asep dia dilempar kecepatan ke atas, yang ini ke bawah. Ya, anggap aja V0-nya berapa? Misal aja. Misal 2 meter per second gitu. Yang ini berarti V0-nya 2 meter per second juga gitu. Intinya sama lah. Cuma bedanya dia ke atas dan yang ini ke bawah gitu. Oke? Nah, pertanyaannya, bola siapa yang memiliki kelajuan? Nah, di sini kelajuannya intinya. Nah, jadi di sini nanti kelajuan di sini VT Asepnya berapa, sedangkan VT Raisanya berapa gitu kan. Nah, habis itu dibandingin mana yang lebih gede gitu. Nah, ini seperti biasa karena dia ngelempar ke atas maupun ke bawah, berarti tandanya apa? Dia pakai GL B B gitu. Nah, bentar, kita ambil ini dulu. Nah, berarti kita pakai GL BB. Nah, ini jadi eh, ada satu hal yang menarik di sini. Kita coba lihat di sini. Si Asep kan dia ngelempar ke atas. Nanti ujung-ujungnya bolanya kan bakal ke bawah. Ada titik bolanya bakal tepat di sini lagi. Cuma bedanya dia arahnya ke bawah. Nah, coba kita cari kecepatan bola di Asep, tapi ketika dia ke bawah, gitu. Oke? Nah, berarti kita bakal pakai rumus yang mana ya? Sebentar. T-nya kita tahu. T-nya nggak tahu. Oh, kita pakai yang ini. Cari kecepatan bola. Oh, kita set titik datumnya dulu ya. Anggap aja 0,0-nya ada di sini nih. 0,0-nya di sini. Gitu.
Cari kecepatan bola Asep di nol ke arah bawah. Nah, jadi anggap aja di sini titik nolnya di sini. Jadi ketika dia di atas ini, anggap aja ini tingginya berapa? 3 meter gitu. Berarti di sini hanya plus 3. Atau mungkin ketika bolanya ada di sini, berarti anggap aja ketinggiannya berapa? 5 meter gitu. Berarti di sini nanti hanya min 5 gitu kan. Min 5 meter. Karena dia ke bawah. Ya intinya 0,0-nya di sini. Kita set koordinat 0,0-nya. Nah, karena kita tahu nilainya S-nya kita tahu, yaitu S-nya nanti 0, A-nya kita tahu gravitasi, V0-nya V0-nya kita nggak tahu, tapi lihat nanti. VT-nya kita yang kita mau cari. Nah, berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS kan. Nah, masalahnya VT kuadrat sama dengan V0 ditambah 2 dikali 10, A-nya S-nya 0. Berarti nanti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Gitu. Nah, berarti, nah kalau kalian lihat di sini, rupanya ini gak sih? Oh ya, benar. Nah, kalau kalian lihat di sini, nanti hasilnya plus minus VT, kita hilangin kuadratnya sama dengan, ya anggap aja nih, di sini kan V0-nya dia apa? V0-nya dia ke atas kan, berarti positif. Arahnya ke atas positif. Jadi dia V0. Nah, atau kita bisa tulis V0 itu sama dengan plus VT dan V0 itu sama dengan min VT. Nah, gini. Jadi ada dua. Nah, coba kalian perhatiin di sini. Anggap aja V0-nya 5 meter per second deh. 5 meter per second ke arah atas gitu. Nah, berarti kan 5 kuadrat itu sama dengan ya 5 kuadrat atau min 5 kuadrat gitu kan. Makanya di sini min 5. Nah, di sini dia itu ada min, ada positif. Berarti sesuai kan? Ketika dia dilempar ke atas, itu berarti ketika di titik sini, di titik S sama dengan nol, yaitu di sini, dia itu punya dua jenis kecepatan, yaitu yang ke arah atas atau positif sama ke arah bawah. Anggap aja nih 5 deh. 5 5 ke arah positif sama 5 ke arah bawah. Nah, kalau kalian di sini sesuai. Di sini kan ada dilewatin dua jalur kan. Nanti dia ke atas terus ke bawah. Yang mana yang ke atas 5 dan yang ini min 5 gitu. Nah, berarti ketika dia posisi di sini, kecepatannya adalah kecepatan V0 atau 5. Atau ketika dia si Raisa ini ngelempar di sini sejauh 5 meter per second, nah si siapa Asep kan lempar ke atas, nanti ke bawah. Nah di posisi dia mau ke bawah, ini juga kecepatannya 5 meter per second juga, yang mana nilainya sama. Karena nilainya sama dan jarak ketinggiannya sama, berarti harusnya bolanya bakal di maaf di sini itu bakal mempunyai kecepatan akhir yang sama gitu. Berarti jawabannya harusnya yang ini gitu. Ya gitu. Eh, ini konsep sih, ini nggak ada angka, jadi ini konsep. Paham gak guys? Paham gak guys? Jadi intinya aku eh, nulis ini itu mau buktiin kalau ketika dia ke atas, kecepatan di atas ini sama kecepatan di bawah sini itu nilainya sama gitu. Yaitu nilainya V0. Nah, karena di sini dilempar ke bawah V0 dan di sini juga V0, kecepatannya sama ya kan? Nih, kelajuan awal yang sama. Jadi otomatis ketinggian apa? Posisi akhirnya, kecepatan posisi akhir juga sama juga gitu. Jadi jawabannya ini gitu. Ya, gitu gitu gitu. Paham gak guys? Paham gak guys? Itu kenapa ngitungnya dari titik 0,0 ya, bukan dari titik max-nya? Kan si Asep kan lemparnya ke atas. Hmm, Kan biasa kita ngitungnya kan dari titik dia pas banget di atas. Kenapa kita ngitungnya dari titik 0,0? ini ya. Sebenarnya ini bebas. Ini oke. Makasih pertanyaannya. Sebenarnya ini adalah ini itu datumnya bebas. Aku kebetulan naruh datumnya itu di sini, di titik apa ya? 0,0-nya ada di titik lempar sini. Bisa aja aku ubah datumnya. eh, Datum itu ini ya, titik acuan atau titik 0,0-nya. Bisa aja aku ubah 0,0-nya di sini. Cuman kalau aku ubah 0,0-nya di sini, kita kan nggak tahu ketinggian ketika dia di maksimum tuh berapa. H-nya di sini berapa, kita kita nggak tahu. Kenapa? Karena V0-nya kan nggak dikasih tahu di soal.
Nah, makanya aku nggak bisa naruh di sini karena nanti hanya kita nggak tahu atau S-nya di sini, ini di rumus yang ini, S-nya kita nggak tahu berapa. Makanya kita perlu naruh 0,0-nya di tepat di bawah sini gitu. Di titik 0,0 biar kita bisa nulis S-nya sama dengan 0. Nah, tapi kalau kita misalnya tahu nih ketinggiannya berapa, kita mau taruh datumnya di sini, itu bisa juga. Tapi nanti eh, intinya S-nya nanti bakal jadi berapa? Negatif nanti, bukan 0 gitu. Nah, berarti sebentar. Berarti nanti ininya tetap sama, VT-nya, oh, sebentar. Nanti kita harusnya pakai yang ini harusnya. VM0. Oh, oke. Maaf, maaf. Ada yang salah, ada yang salah, ada yang salah. Ini kalau kita misal ubah datumnya di sini, eh, kalau kita misal ubah datum sini nih, ya intinya kita nggak bisa ubah datum sini karena nanti S-nya kita nggak tahu kan. Makanya aku taruh datumnya di sini. Ya, karena biar bisa tahu nilainya jadi 0. Nah, misal nih, misal aja kita tahu nih nilai tingginya berapa. Nah, apakah kita bisa pakai ini? Jawabannya nggak bisa. Karena kenapa? P0-nya ada di posisi sini, sedangkan 0,0-nya ada di posisi ini. Jadi nggak bisa. Kecuali kamu harus eh, V0-nya nanti di sini jadi 0 gitu. Karena kan ketika ketinggiannya di sini, kecepatannya bakal 0. Nah, ini bakal jadi V0-nya. Nah, VT-nya itu bakal jadi tetap kecepatan yang di sini kan. Nah, baru nanti kita bisa masukin S-nya negatif berapa gitu. Nah, pasti nanti hasil sama gitu. Eh, paham nggak guys? Ya, intinya begitu, intinya begitu. Berarti Atau S-nya sesuai gak tadi S pertanyaannya? Menjawab gak? berarti S-nya 0 itu diasumsiin karena dia titiknya 0,0. Iya, jadi datum ini kita bebas mau taruh di mana aja. Kamu mau taruh di sini, mau taruh di sini, itu bebas. Atau mau taruh di bawah sini, itu bebas. Tapi kenapa aku taruhnya datumnya di sini, 0,0-nya? Karena biar kita ininya 0. Kalau kita taruhnya di sini ya kita nggak tahu tingginya berapa. Nggak bisa dimasukin rumus yang ini. Gitu. Tapi kalau misalnya tahu, nanti hasilnya pasti bakal sama aja. Selama masukin rumusnya benar. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, oke, semoga menjawab ya. Ya, intinya kecepatan di sini sama di sini itu nanti sama lah. Gitu. Oke, di kemana deh? V-nya gak ngelihat yang mana yang jatuh duluan kah, Kak? Enggak, karena yang ditanya adalah mana? Kelajuan paling cepat. Dia nggak peduli yang jatuh duluan, apa waktunya nggak peduli. Nggak ditanya waktu gitu. Kecuali mana yang jatuh duluan. Kalau mana yang jatuh duluan kan udah jelas yang ini kan. Cuma kan yang ditanya apa? Kelajuan yang paling cepat. Yang paling cepat yang mana? Ya, sama aja nanti. Kecepatannya bakal kira-kira sama. Gitu. Gitu, oke? Semoga paham yang ini. Ini aku pindahin dulu yang ini. Ya, intinya itu guys. Eh intinya kalau dia dilempar ke atas, nah kecepatan dia ke bawah di titik yang sama, itu kecepatannya sama, cuma beda arah aja. Nah, ini pembuktiannya yang ini. Gitu. Oke, kalau nggak ada yang nanya lagi, kita lanjut dulu. Oh, sekarang kita masuk gelombang nih. Gelombang tuh kalau nggak salah masuk ya. Nih, kalau di tahun lalu, nih ya, gelombang mekanik. Oke. Nah, ini baca dulu, baca dulu. Suatu gelombang merambat tali, bla bla bla. Nah, ini dikasih tahu nih, panjang gelombangnya adalah 2 meter. Panjang gelombang itu adalah lambda ya, ininya, lambangnya, yaitu 2 meter. Nah, di sini, apa, ini udah dikasih tahu nih, bentuk-bentuk gelombangnya. Nah, dari sini kita bisa dapat beberapa informasi. Yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah puncak gelombang. Nah, ini adalah amplitudo. Nah, berarti amplitudo berapa? 0,5 cm. Atau 0,5 dikali 10 pangkat min 2 meter ya. Nah, ini amplitudonya. Terus ada em, apa? Bentar. Pernyataan udah ini aja ya. Panjang gelombang udah.
Oh, sama ini periode. Nah, tulis di mana ya? Tulis di mana ya? Sini dulu deh definisinya. Periode, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk eh, merambat sepanjang satu gelombang. Nah, kalau kalian lihat, ini kan satu gelombang ya. Satu gelombang itu didefinisikan dengan ada satu bukit dan satu lembah. Nah, ini udah sesuai ya. Ada satu bukit sama satu lembah. Nah, waktunya, ini kan T nih. Berarti tadinya waktu. Berarti dalam dia melakukan satu gelombang ini, itu memerlukan waktu berapa ini? 2 milisecond gitu. Nah, berarti ini adalah T-nya. T-nya sama dengan 2 milisecond. Atau 2 dikali 10 pangkat min 3 second. Gitu ya. Nah, yaudah ini terus di sini aja deh biar rapi. Berarti amplitudonya itu 0,5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Dan periodenya itu adalah 2 dikali 10 pangkat 3 second. Min 3 maaf. Gitu. Nah, ini adalah informasi-informasi yang kita dapat dari soalnya. Nah, sekarang yang ditanya apa? Pertama adalah frekuensi. Oh, ini yang salah ya, yang salah. Jadi kita buktiin. Salah, ya, yang ini benar apa salah. Nah, sekarang kita cari frekuensi dulu. Cari frekuensi. Nah, frekuensi itu dilambangkan dengan F kecil. Rumusnya itu adalah 1/T. Nah, ini hafalan aja sih. Rumusnya 1/T. Nah, berarti apa? 1/T-nya berapa? Nah ini ya. 2 dikali 10 pangkat min 3. Gitu. Jadi frekuensinya adalah, bentar, kita masukin kalkulator. 1/2 dikali 10 pangkat min 3. 500 Hz. Nah, ini frekuensinya. Nah, benar apa salah? Nah, dia di sini 500 Hz ya. Berarti ini benar. Gitu. Oke, lanjut. Di apa lagi? Kecepatan rambat gelombang. Nah, kecepatan rambat gelombang itu dilambangkan dengan V atau kecepatan biasa. Berarti V itu rumusnya adalah hmm, F dikali lambda. Iya benar. Nah, ini tinggal masukin aja. Oh, lambda kita nggak tahu ya? Lambda tahu deh. Frekuensi tahu, lambda tahu. Berarti V sama dengan 500 dikali 2. Atau V-nya sama dengan berapa ini? 1000 meter per second. Nah, ternyata di sini berapa? 500. Berarti ini salah. Ya udah, sebenarnya jawabannya yang ini. Gitu. Udah, kelar deh. Cuma ya udah, kita sambil cek-cek lagi yang ini. Yang ini periodenya 2 milisecond. Sesuai ya? Periodenya 2 milisecond. Berarti ini benar. Atau centang-centang aja deh. Ini salah, ini benar. Nah, terus amplitudenya 0,5, berarti ini sesuai. Yang ini 0,5, berarti ini benar juga. Terus, nah ini kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu lambangnya adalah omega. Nah, kecepatan sudut itu rumusnya adalah omega sama dengan 2pi dikali F. Gini. Atau omega sama dengan 2pi dikali frekuensinya berapa? 500 ya? Atau omeganya sama dengan 1000 pi radian per second. Nah, sesuai berarti ya. Di situ 1000 pi juga. Nah, berarti ini juga benar. Nah, yang salah cuma ini aja. Nah, ini cuma masukin rumus doang sih kalau ini. Gampang ya? Oke, aman-aman? Oke, sambil ini kita, kalau ada yang mau nanya, soal mana? Sini sekarang kita.
Oke, aman ya? Nggak ada yang nanya? Oke, kita lanjut. Sebuah balok bergerak dari keadaan diam menuruni suatu bidang miring kasar, bla bla bla, manakah pernyataan ini apa? Usaha. Oh, ini tentang usaha energi berarti ya. Nah, ini kita gambar dulu. Ini bidang miringnya. Terus ada balok di sini. Buset, ini miring banget ya. Bentar, bentar. Nah, gini aja. Nah, gini. Oke. Nah, dia apa nih? Menurut satu bidang miring dengan kemiringan tertentu, manakah pernyataan? Nah, ini kita bikin DBB-nya aja dulu, biar gampang. Nah, ini DBB-nya ada gaya berat, W. Nah, terus ada gaya gesek nggak? Oh, nih, bidang miring kasar ya. Berarti di sini ada gaya gesek. Nah, berarti karena dia bendanya cenderung ke bawah, berarti gaya geseknya ke arah sini ya. F, gesek. Nah, ini W-nya kita bisa proyeksiin. Kesepakatan sumbu kita kayak gini ya, kalau bidang miring. Ini diproyeksiin jadi yang ini bakal jadi W sin theta, sedangkan yang ini bakal jadi W cos theta. Tetanya ada di sini. Gitu. Nah, di sini eh, karena yang ditanya adalah usaha di sini, usaha semua, kita harus tahu rumus usaha dulu. Usaha itu rumusnya apa? W sama dengan F dikali S. Nah, gini ya. Nah, yang perlu diperhatikan di rumus usaha adalah dua ini nih adalah vektor. Nah, karena dia vektor berarti dia punya positif negatif. Ini punya positif negatif, ini punya positif negatif. Berarti nanti usahanya juga bakal ada usaha positif sama usaha negatif. Gitu. Nah, baru kita bisa kerjain yang ini. Yang pertama apa? Usaha gaya gravitasi sama dengan yang paling bawah dulu deh. Kita dari yang paling bawah dulu. Usaha gaya gravitasi sama dengan perubahan energi kinetik. Oh ya, sama satu lagi rumusnya. W total sama dengan delta energi kinetik. Gitu. Jadi ada dua rumus. Nah, jadi di sini jadi rumus pertama adalah W sama dengan F dikali S. Yang kedua adalah W total sama delta K. Nah, kalau kalian lihat di sini, dia kan bendanya bergerak ke arah sana ya. Dia nggak bergerak ke atas maupun ke bawah, ke arah searah sumbu Y. Berarti dia cuma punya usaha searah sumbu X saja. Nah, kita cuma perlu tinjau gaya yang ada di sumbu X, yaitu apa? W sin theta sama F gesek. Jadi dua gaya ini nanti bakal menghasilkan usaha. Sedangkan gaya yang ini, W cos theta, ini nggak punya usaha. Karena nanti S-nya sama dengan nol. Gitu. Jadi kita tinjau dulu gaya beratnya. Nah, gaya berat berarti yang ini ya. Berarti W berat, W aja deh. W berat sama dengan. Nah, kesepakatannya apa? Ke arah sana positif ya. Berarti ini positif. Terus karena bendanya bergerak ke arah sana, positif juga. Ya kan? Jadi dua positif. Atau ini dikasih tahu nggak? Nggak dikasih tahu nilainya. Oke, ya udah. Berarti W dikali S aja. Iya benar. W dikali S. Maaf. W dikali S dikali sin theta. Karena yang ini ya. Gitu. Sedangkan buat gaya geseknya, usaha. Ini usaha ya, maaf. Usaha buat di gaya geseknya apa? Itu W gesek sama dengan F gesek dikali S. Cuman di sini F geseknya ke arah kiri. Berarti tandanya apa? Dia negatif. Min F gesek dikali S. Gitu. Nah, jadi ada dua usaha yang bekerja ya. Nah, ini sekarang kita tinjau yang ini sekarang. W total sama dengan delta EK. Nah, tadi kan usaha yang dihasilkan keseluruhan adalah dari gaya ini sama ini kan. Sedangkan ini tuh adalah rumus satuan, yaitu satu gaya ditinjau, satu gaya ditinjau. Sedangkan yang ini W total, berarti kita harus jumlahin dulu nih, WB sama WG
nanti sama dengan delta EK gitu. Nah, berarti di sini ya W total sama dengan delta EK, atau nanti total usaha yang bergerak itu adalah dari gaya berat sama gaya gesek sama dengan delta EK. Nah, WB tadi apa? W dikali S dikali sin theta, ya kan? Sedangkan ini nilainya negatif. Yang W gesek berarti dikurang maaf, F gesek dikali S gitu sama dengan delta EK. Nah, ini baru kita bisa tinjau lagi nih. Maaf, dari sini berarti. Oke, yang pertama adalah usaha gaya gravitasi. Berarti, usaha gaya gravitasi sama dengan yang ini ya, berat ya. Karena kan berat ada karena gravitasi. Usaha berat atau gravitasi. Nah, usaha gaya gravitasi sama dengan perubahan energi kinetik balok. Nah, benar nggak? Ini kalau kita tinjau nanti, bakal jadi W, W berat atau W gravitasi sama dengan delta EK ditambah, maaf, dikurang W gesek gitu. Nah, sama nggak? Di sini kan usaha gravitasi sama dengan energi kinetik balok. Sedangkan yang benar, W berat sama dengan energi kinetik dikurang W gesek. Jadi ini salah ya. Gitu. Jadi yang benar itu adalah W berat sama dengan delta EK di sebenarnya ini sih, ini harusnya dikurang sih. Gini gitu. Nah, karena ini udah minus ya. Nanti ditambah W gesek gitu. Nah, yang ini apa? Berarti ini salah ya? Nggak mungkin ini jawabannya. Usaha gaya gesek bernilai 0. Nah, masalahnya usaha gaya gesek berapa nilai? F gesek dikali S. Jadi punya nilai ya. Jadi ini juga salah. W gesek sama dengan gesek dikali perubahannya. Nah, terus ini apa? Yang ketiga. Usaha G gesek sama dengan perubahan energi kinetik balok. Nah, ini sama aja ya. Ini tinggal ini dipindahin ke sana. Jadi ini juga salah. Harusnya nanti W gesek sama dengan W balok dikurang delta EK. Kalau dipindah ruas yang ini ya. Gitu. Nah, terus usaha oleh gaya gravitasi bernilai 0. Ini ya, WB sama dengan 0, berarti salah. Jadi harusnya yang benar WB sama dengan W dikali S dikali sin theta. Gitu. Nah, berarti yang benar yang mana? Harusnya jawabannya yang ini. Gitu, karena semuanya pada salah. Nah, coba kita baca. Usaha oleh gaya gravitasi sama dengan minus perubahan energi potensial balok. Di sini aku bikin baru. Jawaban A. Nah, usaha gaya gravitasi itu apa? Yang ini kan? Berarti kita tulisnya adalah WB aja. WB. Nah, ditulis apa? Sama dengan minus perubahan energi potensial. Yaitu min, anggap aja delta EP. Gitu. Gini ya. Nah, kalau dijabarin nanti, WB sama dengan min delta EP itu perubahan potensial itu kan berarti potensial di titik akhir sama dikurang potensial di titik awal ya. Anggap aja potensial di titik akhir di sini. Dan ini itu adalah 0,0-nya anggap aja di sini deh. Nah, di sini. Sama kayak tadi, datum 0,0-nya anggap aja di sini. Jadi, nanti ketika baloknya di sini, ini nilai energi potensial tuh rumusnya apa sih? M, G dikali H ya. Nah, karena ketinggiannya di 0, berarti nanti H-nya sama dengan 0. Yang mana energi potensial ini adalah 0. Gitu. Ini titik 1, maaf, ini titik 2, yang ini titik 1. Nah, nanti berarti MG H2 dikurang MG H1. Nah, ini nilainya 0 karena ketinggian di sini adalah 0,0. Kita set datumnya di sini ya. Nah, berarti nanti WB sama dengan M hmm, MG H1. Nah, H1 itu apa? H1 itu adalah tinggi dari sini ke sini kan? Ini H1. Nah,
ini itu adalah sin theta. Eh, maaf, ini itu adalah H sin theta. Ya nggak? Panjang yang ini nih. Ini H1 nih yang ini. Nah, biar kita mau em, ini kan habis diproyeksiin. Jadi ini jadi sin theta gitu. Nah, jadi ini nanti WB sama dengan MG H sin theta. Nah, sesuai kan? Nah, nah ini atau nanti WB sama dengan yang ini MG itu kan sama dengan W ya. W dikali H dikali sin theta. Atau H itu akan sama dengan S gitu. WB sama dengan W dikali S dikali sin theta. Nah, ini udah sesuai ya, berarti ini sesuai sama ini. Berarti ini pernyataannya benar gitu. Dari yang ini, yang ini. Gitu. Nah, mungkin aku kasih tulis deh. Dari sini ke sini adalah S. Nah, aku lupa definisi. Gitu. Jadi kan tadi awalnya kita ini ya, WB sama dengan delta EP. Sesuaiin sama ini, minus perubahan energi potensial. Nah, kalau kita jabarin delta EP, nanti bakal jadi persamaan ini. Persamaan yang ini sesuai sama yang ini. Berarti tandanya benar. Gitu. Gitu guys, gitu guys. Dengan syarat datumnya harus di sini ya. Kalau kita set datum di sini sebenarnya bisa aja. Misalnya datumnya di sini nih. Sebenarnya bisa aja. Cuma biar mempermudah aja sih di sini. Nanti kalau set datumnya di sini, berarti nolnya bakal yang ini kan. Nah, sedangkan yang H1-nya, H2-nya nanti bakal S juga. Cuman karena dia ke bawah, ini nanti bakal negatif. Jadi saling menghilangkan. Ya intinya sama aja lah. Kamu mau set datumnya di sini maupun di sini sama aja. Gitu. Aman gak guys? Aman, aman? Kalau ada yang mau nanya, boleh. Nah, sambil nunggu, kita lanjut ke soal selanjutnya. Mana tadi? Kita udah sampai sini ya? Nah, oke, aman ya? Oke, lanjut soal yang ini. Bentar. Wah, ini susah nih. Dua buah gelombang, bla bla bla, bersuperposisi. Ya, ini yang benar. Oke, jadi eh, aku jelasin dulu superposisi itu apa. Jadi anggap aja ada gelombang. Jadi misal benar, superposisi. Superposisi itu adalah dua gelombang yang saling berapa ya? Bertabrakan gitu. Dua buah bertabrakan menghasilkan gelombang baru. Nah, jadi ketika dua buah gelombang bertabrakan, nanti itu dia bakal ngasilin gelombang baru. Gelombangnya itu punya amplitudo baru. Misal nih, em, nih, jadi ada gelombang satu. Gelombang satunya anggap aja kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, gelombang duanya anggap aja dia mulainya dari sini. Dari sini deh. Aduh, gimana gambar ya? Ya, gini lah pokoknya. Bener gak sih ini? Ya, pokoknya kayak gini. Nah, jadi gelombang yang merah sama gelombang yang biru itu saling bertabrakan. Nah, nanti ini kan bakal bertabrakan. Ininya bakal menghasilkan gelombang baru. Anggap aja gelombang barunya itu warna ungu. Nah, ini nanti saling amplitudonya, yang amplitudo itu adalah panjang gelombang ini tuh saling menjumlahkan. Jadi misalnya di titik yang di sini nih, ini kan amplitudo merahnya segini, sedangkan yang birunya segini. Nah, nanti berarti yang ungu, kalian jumlahin panjang dari sini sama panjang dari sini. Panjang dari sini sama panjang dari sini. Nanti bakal hasilnya mungkin segini lah. Nah, ini nanti kalau dijumlahin jadi kayak gini. Ya, pokoknya ini bakal menghasilkan gelombang baru lah. Aduh, ini sangat sulit sekali ya menjelaskannya. Ada visualnya nggak ya? Di bawah aja deh. Nah, ini gelombang barunya di sini.
Nah, jadi nanti gelombang barunya bentuknya gimana ya? Ya, ini kayak gini lah. Mirip-mirip juga. Nah, ini gelombang barunya. Nah, ini gelombang merah dan biru saling superposisi. Nah, intinya sebenarnya superposisi itu penjumlahan dua gelombang aja sih, guys. Jadi, gelombang merah, biru saling ketemu, nanti dijumlahin akan menghasilkan gelombang warna ungu. Nah, gitu. Jadi dianggap bertumbukan kan? Sebenarnya bukan dianggap bertumbukan sih. Iya, bisa dianggap bertumbukan. Tapi, nah misalnya di sini nih, di sini. Ini titik yang di sini, ini kan titik puncaknya ya? Bukan titik puncak. Gelombang di sini kan nanti bakal saling bertabrakan. Nah, ini titik yang merah kan di sini, sedangkan titik biru di sini. Nah, nanti berarti panjang gelombang barunya itu dua kali dari panjang yang ini. Nah, anggap aja panjangnya di sini berapa? Satu lah misal. Nah, berarti panjang dari sini itu bakal jadi dua gitu. Bertumbuh kan bener, nggak salah. Cuma kayak dijumlahkan gitu loh. Secara amplitudo nanti dijumlahkan. Nah, gitu. Paham nggak? Paham nggak, guys? Di sini kan tingginya yang biru satu, terus di sini yang merah juga satu. Nah, nanti pas gelombang baru di sini jodohnya dijumlahin. Jadi tingginya adalah dua gitu. Nah, itu superposisi. Sebenarnya ini harus dijelasin pakai visual gitu. Em, aku kurang riset lagi. Bentar ya. Bentar, bentar. Aku coba cari di Google dulu biar kamu jelas. Sabar, guys. Ini share screen-nya merah. Aku buka yang lain soalnya. Superposisi pada gelombang. Ada contoh yang bagus gak ya di sini? Nah, ini. Oke, ini bagus nih. Bentar guys. Screenshot dulu di Google. Gambarnya lebih bagus daripada gambarku soalnya. Nah, oke. Nah, nih, lihat. Lihat kan? Nah, ini ada dua gelombang nih. Dia itu saling eh, ke arah sana geraknya. Nah, ketika dia bertabrakan, yang tadinya gelombangnya cuma tingginya segini, nah, dua-duanya dijumlahin. Jadi dia makin tinggi. Nah, gitu. Nah, ini harusnya kan tadi awalnya posisi gelombangnya yang duanya cuma segini-segini. Nah, karena dia bertabrakan atau mengalami superposisi, tingginya berubah jadi dua kali lipat. Nah, sama aja kayak gini. Nah, ini nanti, ini anggap aja tingginya dua kali lipat. Ini visualnya jelek aja sih. Gitu. Nah, nanti juga ada kalau misal gelombangnya kayak gini. Misalnya yang satu ini kayak gini. Sedangkan yang satu ini dia ke bawah kayak gini. Nah, nanti kan dia bakal bertabrakan. Bedanya dia ke bawah kayak gini kan. Nah, nanti karena yang satu tingginya ke atas, yang satu tingginya bawah, karena dia saling bertabrakan, nanti saling menghilangkan. Yang mana nanti gelombangnya bakal datar gitu. Sebenarnya ini di YouTube ada, kalian bisa cari aja. Superposisi gelombang gitu atau apa. Ini di visualnya pasti lebih jelas kalau kalian cari. Nah, intinya adalah ini penjumlahan dua gelombang. Dah, itu aja. Nah, karena ini penjumlahan dua gelombang, jadi kita harus definisiin gelombangnya dulu. Dua gelombang. Nah, ini kan ada apa? Gelombang satu sama gelombang dua ya di sini. Ya, intinya gelombang satu sama gelombang dua. Nah, anggap aja gelombang satu itu aku definisiin jadi Y1. Nah, persamaan gelombang itu sama kayak tadi, yaitu A sin omega T per K dikali X. Nah, pokoknya persamaannya kayak gini. Yang mana A-nya itu sebagai amplitudo, omeganya itu kecepatan sudut, maaf, T-nya itu waktu, K-nya konstanta gelombang, X-nya itu jarak. Ya, pokoknya inilah. Ini sebenarnya ini harusnya dikasih materi dulu, cuma karena panjang, jadi kita persingkat aja. Intinya terima aja kayak gini. Nah, ini buat gelombang satu. Nah, buat gelombang dua, itu tuh sama juga, omega T min K dikali X. Nah, cuma di sini, lihat, dia punya beda fasa. Mana-mana. Nah,
Dia ini punya perbedaan sudut fasa sebesar pi per 2. Nah, kalau punya beda fasa, nanti ditambah di sini. Delta V, gini. Atau beda fasa. Nah, gitu. Nah, ini buat persamaan gelombang satu, yang ini persamaan gelombang 2. Nah, tadi definisi apa? Superposisi itu adalah penjumlahan dua buah gelombang. Jadi, kita cuma perlu jumlahin ini aja buat tahu persamaan gelombang barunya. Gitu. Karena kan yang ditanya apa di sini? Amplitudo gelombang baru. Amplitudo hasil superposisi. Nah, jadi kita perlu tambahin di sini. Anggap aja Y ya. Gelombang barunya itu adalah Y. Y itu nanti Y1 ditambah dengan Y2. Nah, atau Y sama dengan ini ditambah dengan ini. Nah, gitu. Masalahnya ini itu penjumlahan sin di sini. Sin bla 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 ditambah sin bla bla bla. Jadi kita perlu trigonometri di sini, sifat-sifat trigonometri. Nah, kalau kalian masih ingat sifat trigonometri, sifat penjumlahan sin, kalau kalian masih ingat, jadi ini materi SMA matematika apa? Matematika tingkat lanjut ya kalau bahasa kalian. Ya, pokoknya itulah. Sin alfa, alfa tuh gimana sih nulisnya? Gini, sin alfa, alfa tuh gimana sih nulisnya? Oh, gini ya. Sin alfa ditambah sin beta itu nanti bakal jadi 2 sin alfa ditambah beta per 2 dikali cos alfa dikurang beta per 2. Gitu. Ini kalau kalian masih ingat ini sifat trigonometri. Nah, ini kita bisa permisalin. Yang ini itu adalah alfa, pakai biru aja. Yang ini itu adalah alfa, dan yang ini adalah beta. Gitu. Nah, ini tinggal masukin aja dari rumusnya ke sini. Nah, gini. Nah, ini ya, kita hitung yang ini dulu ya. Yang alfa ditambah beta dulu. Alfa ditambah beta bagi 2. Nah, alfanya itu apa? Omega T dikurang Kx, ya kan? Ditambah betanya itu adalah omega T dikurang Kx ditambah delta V per 2 gitu. Nah, atau nanti ini ditambah ini bagi 2, hasilnya sama aja omega T ya. Omega T, omega T. Nah, ini juga sama, ini ditambah ini bagi 2, nanti hasilnya Kx juga, kecuali yang ini. Ini nanti hasilnya bakal ditambah delta V per 2 gitu. Gini ya. Nah, ini buat yang ditambah. Sekarang kita cari yang dikurang. Yang ini sekarang. Berarti alfa dikurang beta bagi 2 itu nanti ya udah ini sama aja. Aku copy aja deh. Loh. Nah, bedanya ini dikurang ya. Nah, ini kurang ini habis. Yang ini juga dikurang dikurang ini nanti hasilnya positif ya. Min kali min jadi positif. Ini juga habis. Jadi menyisakan yang ini gitu. Atau di sini negatif ketemu bentar-bentar. Negatif ketemu positif. Jadi nanti hmm, bentar. Rumusnya apa sih? Oke. Oh, ya, udah. Berarti nanti alfa dikurang beta per 2 sama dengan min delta V per 2. Gitu. Nah, ini nanti tinggal masuk-masukin aja deh. Gitu. Atau aku ubah aja kali ya. Ini aku ubah deh. Ubah guys, ubah guys.
Yang ini jadi beta, yang ini jadi alfa aja. Sebenarnya sama aja sih. Ini biar aku mau hasilnya ini jadi positif aja. Hmm, berarti yang ini plus delta V ditambah ya. Omega T min Kx. Yang ini plus delta V dikurang omega T min Kx. Nah, oh ya tadi juga salah. Nah, nih. Oke. Nah, gini ya. Ini jadinya positif nanti. Nah, gitu. Nah, kalau kayak gini tinggal masukin aja deh. Berarti Y itu sama dengan Y1 ditambah Y2 kan tadi. Atau Y1 tambah Y2 kita bisa pakai yang ini. Berarti 2. Nah, di sini bentar-bentar. A-nya kita bisa ini ya. A-nya jangan lupa ya di sini. Ini karena ada A, berarti di sini 2A gitu. Nah, baru di sini sin ini ditambah ini. Nah, yang ini kan hasilnya yang ini ya. Ini kan nanti bentar, biar jelas deh. Ini nanti kan 2A sin sin alfa ditambah sin beta. Nah, gini kan ya. Nah, ini yang ini adalah yang ini. Ya kan? Hasilnya adalah yang ini. Nah, ini aku tulis cos dulu ya di depan. Sebenarnya bebas mau tulisin apa cos. Cuman aku tulis cos dulu. Berarti, kok ini 2A aja? A ditambah A. Ya benar. Ini kan nanti dikali silang. Ini dikali ke sini, ini dikali ke sini. Nah, ini nanti 2. Duanya itu dapat dari sini. A-nya aku tulis ulang di sini. Nah, terus sekarang perkalian ini hasilnya adalah yang ini. Aku tulis cos-nya dulu. Cos yaitu ini. Yang dikurang berarti yang ini ya. Cos delta V per 2. Terus sin, baru tulis sinnya. Sinnya adalah yang ini. Atau yang ini. Omega T min Kx ditambah delta V per 2. Nah, gitu. Nah, jadi persamaan barunya adalah yang ini. Nah, ini adalah persamaan gelombang baru. Nah, masalahnya di sini kan yang ditanya apa? Amplitudo ya. Nih, amplitudo. Nah, ini eh yang ini, maaf, yang ini, yang sini nih, ini adalah bagian osilasinya. Osilasi. Sedangkan yang ini adalah bagian amplitudo. Nah, kalau kalian lihat, ini sebenarnya mirip sama persamaan yang awal, yang ini. Persamaan gelombang awal. Yaitu sinnya adalah yang ini, ya kan, sin. Sedangkan A-nya berubah jadi yang ini, gitu. Nah, berarti karena yang ditanya apa? Amplitudo, berarti kita cuma perlu nyari ininya aja, gitu. Nah, ini tinggal masukin aja deh. Berarti kita cari amplitudonya. Cari A. Nah, berarti apa? A sama dengan, nah, amplitudo awal dikasih tahu nggak di sini? Oh, nggak dikasih tahu. Aksen ya, aksen. Aksen itu amplitudo baru. Berarti 2A cos delta V per 2. Atau 2A cos delta V-nya berapa di sini? Dikasih tahu nggak di soal? Ini ya, perubahan fasanya yaitu pi per 2. Yaitu pi per 2 per 2. Gitu. Nah, atau di sini berapa? Bentar. Pi per 2 dibagi 2 sama dengan pi per 2 dikali seperdua. Ini ya, berarti pi per 4 ya. 2A cos pi per 4. Gitu. Nah, nanti AC-nya berapa? Sini aja deh. Cos pi per 4 itu berapa? 180 bagi 4.
Cos pi per 4 itu berapa ya? Udah guys, kalkulator. Cos pi per 4 setengah akar 2. Atau di sini 2A aksen sama dengan 2A dikali setengah akar 2. Ini ya. Ini nanti kecoret, jadi sisa A aksen atau A barunya itu sama dengan setengah akar 2 A. Gitu. Nah, berarti ada gak setengah akar 2A di sini? Ada ya yang ini? Gitu. Jadi jawabannya yang A. Gitu guys, gitu guys. Aman gak sejauh ini? Emang gelombang rada ribet sih, tapi yang penting kalian tahu konsep superposisi aja sih. Superposisi itu penyebelahan dua gelombang. Nah, karena gelombang itu persamaannya sin, berarti kita harus pakai sifat trigonometri penyebelahan sin, gitu. Nah, ini nanti tinggal operasiin aja kayak biasa. Dapat deh nanti apa amplitude segitu. Gitu, aman gak guys? Kak, itu tadi yang ya sama dengan A, sin, dan seterusnya itu memang hafalan ya? Iya, Yang dua persamaan itu. yang ini ya. Iya. Ya, Sebenarnya ini kita kan belum masuk materi apa? Materi gelombang ya. Jadi intinya gelombang itu pasti persamaannya selalu kayak gini. Ini emang udah template aja. Nanti omeganya dikasih tahu. Atau nih kalau kalian tadi kayak ada soal gelombang juga kan? Mana-mana. Mana ya soal? Nah ini dikasih tahu nggak? Enggak ya. Oh, nanti deh di soal bawah. Kayaknya ada deh di soal bawah. Sebentar. Kayak aku tadi nyiapin soal gelombang juga. Mana ya? Nah nih, nah ini juga soal gelombang nih. Nah kalau kalian lihat, ini itu emang template. Jadi tadi persamaannya y sama dengan a sin omega t dikurang atau plus minus kx kan gitu kan. Nah ini itu jadi a-nya, sin omega t-nya, ini itu omeganya gitu. Ya ini omega gitu. Jadi emang persamaannya template selalu kayak gini. Ya ini hafalan sih. Ini karena kita belum masuk materi ini, kita ini cuma bahas soal pretest. Jadi ibaratnya kita cuma nyinggung sebentar doang lah. Tapi intinya ini tuh emang template aja. Sin omega t kx. Ini template guys. Jadi ya hafalan. Nanti pas pretest boleh bawa kalku kakak. Harusnya sih boleh ya. Dulu pas angkatan aku boleh. Emang kalau soal fisika itu fisika kimia ya. Fisika sama kimia itu boleh pakai kalkulator. Kecuali matematika. Jadi harusnya boleh, harusnya. Cuma aku nggak bisa jamin, cuma kayak 90% harusnya boleh lah. Boleh. Kak, apakah tinggi titik temu dua gelombangnya akan selalu sama? Tinggi titik temu dua gelombang. Ini ya, maksudnya, ini ada yang nanya nih, Kak, apakah tinggi titik temu dua gelombang selalu sama? Sebenarnya nggak selalu. Contohnya adalah yang kayak gini nih yang aku lihat. Nah, tinggi di sini, nanti kan dia bakal bertabrakan ya. Tinggi yang ini, atau yang ini aja deh. Nah, lihat. Di sini, tingginya segini. Sedangkan yang merah tinggi segini. Jadi nggak selalu sama ya, gitu. Makanya dia beda fasa di sini. Ya, intinya nggak selalu sama lah. Di sini ada titik. Nah, kebetulan di sini sama nih. Yang ini tingginya sama, yang biru tinggi segini dan merah segini. Tapi kalau misalnya kita tinjau yang di sini, merahnya tingginya segini, yang biru malah nol, gitu. Atau mungkin di sini, yang biru itu tingginya segini, yang merah cuma segini doang nih. Jadi nggak selalu sama ya. Cuma di beberapa titik aja yang sama, gitu. Aduh, mouse-nya habis lagi. Gitu. Oke, aman guys, aman guys. Ya intinya gitu. Ini tinggal ditambahin aja. Dan ini itu template, gitu. Persamaan gelombang. Oke, sambil nunggu kalau ada yang mau nanya, kita lanjut soal selanjutnya. Aduh, ini sempat gak ya dibahas semua? Nah, sekarang kita ini. Eh, oke. Nah, ini soal apa nih sekarang? Tabel 2 memberikan data panjang awal urutan berdasarkan tegangan ya. Oke, ini materi baru lagi. Ini nama materinya adalah ada nggak ya di materi pretest? Sebentar. Nama materinya adalah nggak ada di sini. Sebenarnya ini bisa di skip sih.
Aku lupa nama materi apa ya. Elastisitas. Oh ya. Sebenarnya ini bisa di skip sih. Cuma ya udahlah. Ini soal gampang. Jadi biar kalian tahu aja. Ini tuh materinya elastisitas. Jadi em, ada namanya apa ya namanya? Aku lupa lagi. Atau nggak usah dibahas ya yang ini ya. Kita skip aja deh guys. Ini nggak masuk kayaknya. Atau kalian mau bahas? Kalian mau bahas atau nggak yang ini? Soalnya di sini tuh nggak ada materi Enggak, Kak. elastisitas di sini. Coba-coba komen-komen. Kalian mau bahas apa nggak soal yang ini? Ini nggak ada elastisitas. Ada ya oscilasi, gelombang mekanik, fluida. Boleh Kak? Oke. Bentar. Boleh Kak? Oke. Berarti mau bahas ya? Oke, ya udah. Nah, jadi di materi elastisitas itu tuh nggak jauh-jauh dari rumus ini. Elastisitas. Nah, itu nggak jauh-jauh dari rumus modulus Young. Atau rumusnya adalah E sama dengan tegangan per tegangan. Nah, gini. Dan itu sebenarnya materi elastisitas gampang. Cuma hafalan kayak gini doang. Yang mana E itu adalah modulus Young dan apa ini sigma ini baca sigma ya. Sigma ini adalah tegangan dan E ini adalah regangan. Gitu. Nah, tegangan sama regangan itu punya rumusnya masing-masing. Jadi dibagi lagi nih. Tegangan itu rumusnya adalah F per A gitu. Sedangkan regangan itu rumusnya adalah delta L per L L doang gitu. Nah, gitu. Nah, F ini adalah gaya, A ini adalah luas penampang, delta L ini perubahan panjang, dan L adalah panjang awal. Nah, jadi ini nanti tinggal masukin aja. Deltanya masukin ke sini, epsilonnya masukin ke sini. Jadi nanti rumusnya sebenarnya ya, kalau dimasukin bakal modulus Young itu F dikali L per A dikali delta L. Nah, gitu. Ini kalau dimasukin. Intinya hasilnya kayak gini. Nah, itu adalah modulus Young. Nah, di sini yang ditanya adalah apa? Tegangan. Yang mana tegangan adalah yang ini. Nah, dan di sini kita dapat data delta L sama panjang awalnya. Yang mana panjang delta L sama ini. Berarti kita bisa cari, di sini bisa cari regangannya. Karena datanya eh, apa? Datanya apa? Datanya udah ada gitu. Oke, ya udah kita cari regangannya dulu ya. Kita cari epsilon yang A. Epsilon yang A itu apa? Berarti epsilon A, aja deh. Ini ya. Epsilon A itu adalah delta L per L ya. Berarti delta L-nya di sini berapa? Nih, delta L-nya ada L. Panjang awalnya adalah 2L. Berarti dia delta L. Sebenarnya ini bukan L sih, ini L0. Atau panjang awal. Panjang awal, ini perubahan panjang. Terus yang ini itu adalah gaya. Dan yang ini adalah luas penampang. Nah, udah kita cari aja. Nah, delta L yang A itu adalah delta L, sedangkan panjang awalnya 2L. Berarti apa? Delta L per 2L. Atau epsilon A itu adalah seperdua delta L per L. Gitu ya. Lalu buat yang B, berapa delta L-nya? Epsilon B, 2 delta L sama 4L ya. Ini, 2 sama 4. Berarti nanti 2 delta L per 4L. Atau nanti epsilon B-nya itu sama dengan, sama juga, seperdua delta L per L. Gitu. Buat yang C, epsilon C-nya itu adalah apa nih? 4 sama 10. Berarti 4 delta L, eh, 4 delta L per 10 L. Berarti epsilon C-nya itu berapa? 2 per 5 delta L per
Ya, gitu. Nah, epsilonnya masing-masing kita udah tahu nih. Ada yang seperdua sama 2/5. Nah, terus epsilonnya kita udah tahu. Kan yang ditanyakan tegangan ya. Berarti kita harus cari apa ini? Modulus Youngnya dulu. Nah, di sini ada satu data yang penting. Bentar. Tabel di bawah ini memberikan data panjang awal tongkat dan perubahan panjang tongkat ketika ini nggak ada ya. Urutan tongkat berdasarkan berdasarkan. Hmm. Nah, ini intinya adalah dia itu kan 3 tongkat. Ini tuh sebenarnya ini nggak dikasih soal ya. Ini tuh ada anggap aja. Nah, di sini kita bisa asumsikan ketiga jenis tongkat sama. Nah, sebenarnya ini nggak dikasih tahu ya. Ini nggak dikasih tahu. Cuma kalau kita nggak ngasumsiin ini, kita nggak bakal bisa tahu nilai modulus Youngnya masing-masing. Nah, kalau kita asumsi ini nih, ketiga jenis tongkatnya sama, berarti itu tandanya adalah modulus Young di A sama dengan modulus Young di B sama dengan modulus Young di C gitu. Jadi semua nilai modulus Youngnya sama. Ini nggak dikasih tahu nih di soal nih. Kalau kita nggak asumsiin kayak gini, kita nggak bakal tahu nilainya. Jadi nggak bisa dikerjain soalnya. Jadi kita anggap aja asumsiin kayak gini ya. Nah, berarti kita bisa cari di sini. Aduh, ini tulisan aku kenapa jelek banget ya? Nah, tadi sampai mana? Oke, yang ini ya rumusnya ya. Karena yang ditanya adalah tegangan, berarti E sama dengan tegangan per tegangan. Tegangan sama dengan epsilon dikali maaf, modulus Young. Gitu. Nah, gitu. Nah, karena ini diasumsikan E-nya itu sama, ya kan? EA sama dengan EB sama dengan EC. Berarti, ini simpan dulu dari rumusnya deh. Oke, berarti buat tegangan di A itu sama dengan epsilon A dikali tegangan. Modulus Young, maaf. Berarti setengah delta L per L dikali E, gitu ya. Nah, ini buat ini, gitu. Nah, berarti buat yang B, buat yang C udah tahu lah ya harus diapain. Sebentar. eh ini tinggal di copy-copy aja deh. Satu, dua, tiga. Tiga doang ya? Kira ada empat. Sini deh. Nah, berarti yang B sama yang C. Yang B itu berarti berapa? Epsilon B-nya ini ya, sama berarti nilainya. Sedangkan buat yang C, epsilon C-nya adalah ini, 2/5. 2/5. Nah, di sini udah kelihatan lah ya rumus apa? Eh, tegangan yang paling besar ke kecil. Ini yang ditanya apa? Besar ke kecil atau kecil ke besar? Yang paling besar ya, dari yang paling besar nih. Berarti yang paling besar adalah mana? Setengah, setengah sama 2/5. Ya, ini sisanya sama ya, satuannya. Nah, berarti yang paling besar adalah ini sama ini. Jadi urutan yang paling besar adalah itu adalah sigma A itu sama dengan sigma B juga karena sama, lalu baru sigma C. Berarti urutannya A sama dengan B, lalu ke C. Nah, berarti jawabannya yang ini, gitu. Udah sesuai berarti ya. Gitu, guys. Sebenarnya tinggal masuk-masukin rumus doang sih. Ini aku lama di nulis-nulisnya aja. Gitu, gitu, gitu. Intinya rumusnya cuma ini aja. Tegangan per tegangan. Gitu. Sisanya tinggal masuk-masukin aja. Materi elastisitas tuh gampang sih. Cuma masukin ini aja. Yang penting tahu aja lah definisinya sama rumus-rumusnya ini. Ini lambangnya melambangkan apa. Gitu. Mana, man? Kalau aman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sampai mana tadi? Ini ya. Jadi sekarang ini.
Oke, ini aman kan gini-gini? Oke, aman berarti ya. Nah, ini aku ini. Nah, sekarang materi apa ini? Tumbukan. Manakah pernyataan yang salah terkait tumbukan lenting sebagian antara dua benda? Oke, ini masalah tumbukan. Jadi tumbukan itu terbagi, bentar capek. Terbagi jadi tiga. Yang pertama itu adalah tumbukan lenting. Nah, tumbukan lenting itu apa? Tumbukan lenting itu, misal, contohin bola basket aja deh. Bentar, bentar, bentar. Hmm, loh, bentar guys. Selamat. Nah, misal nih, tumbukan lenting. Misalnya aku punya bola basket, yang itu ini. Dia jatuh nih ke bawah. Nah, otomatis kan dia bakal ke sini ya kan? Nah, nanti dia bakal memantul ke atas. Nah, dia bakal kembali ke posisi awalnya, kayak gini. Nah, yang mana tidak ada energi yang terbuang, gitu. eh Gimana ya jelasnya? Tumbukan lenting, tabrakannya sempurna. Atau gimana? Hmm, tumbukan yang ideal aja deh. Tumbukan yang ideal. Atau dalam kurung tidak ada energi yang hilang gitu. Nah, intinya adalah ketika dia dilempar, ketika dia dilempar dari sini, lalu dia mantul ke atas, dia itu bakal tingginya tinggi yang semula. Misalnya di sini H, berarti di sini pas dia mantul tingginya H juga. Jadi dia itu ideal, nggak ada energi yang kebuang. Nah, lalu ada juga tumbukan lenting sebagian. Nah, tumbukan lenting sebagian itu biasanya yang terjadi di dunia nyata. Karena kalau di dunia, kalau kayak gini nih, ini tuh terlalu ideal gitu. Dunia nyata tidak ideal soalnya. Nah, kalau tumbukan lenting sebagian, ini dia, misal, bentar, sebentar guys, sebentar guys. Sabar ya. Nah, misal ini bola basket dilempar. Nah, tapi ternyata dia itu nggak bisa nyampe ke posisi awalnya. Atau misalnya dia agak bawahan. Nah, dia cuma mentok, mantul nyampe sini doang. Dia nggak mungkin mantul ke posisi awalnya. Ini anggap aja aku lebih tinggi lagi deh di sini. Nah, gitu. Jadi dia punya tidak bisa kembali ke posisi mula gitu. Nah ya anggap aja kalau kalian inilah mantulin bola basket gitu. Kalau kalian mantulin ke bawah pasti tingginya nggak bakal ke posisi semula ini kan. Nah ini adalah tumbukan lenting sebagian. Ini biasa yang terjadi di dunia nyata. Nah berarti di sini tumbukannya apa? Tumbukannya tidak ideal atau ada energi yang hilang. Nah, hilangnya itu kemana? Sebenarnya energi yang hilang ini, kalau misalnya karena nggak ada energi yang hilang, maka bola ini punya cukup energi ke titik awal sini. Nah, tapi karena di dunia nyata itu tuh sebenarnya ada energi yang hilang. Makanya karena ada energi yang hilang, bolanya nggak sanggup balik ke posisi awal kayak gini, gitu. Nah, hilangnya kemana? Hilangnya itu bisa aja jadi bunyi atau mungkin jadi panas, gitu. Misalnya kalau kalian apa iniin bola kan, jatuhin bola, itu kan pasti bunyi kan, duk gitu. Nah, terus rada panas juga dikit. Nah itu energinya ke situ semua. Ada apa? Ada yang hilang ke situ. Makanya dia itu nggak punya cukup energi ke atas. Atau bisa dibilang di sini energi kinetik ya, ya energi kinetik awal sama dengan energi kinetik akhir. Sedangkan yang ini energi kinetik awal tidak sama dengan energi kinetik
akhir. Gitu. Nah, ini yang penting sebagian. Cuma yang ditanya di soal apa? Dia adalah tumbukan penting sebagian. Berarti yang ditanya yang ini ya. Yang ini. Nah, cuma ada satu lagi jenis tumbukan, yaitu tumbukan apa ya? Tidak lenting sama sekali. Tidak lenting sama sekali. Nah, ini sebenarnya ini cuma ini aja ya. Sama sekali. Ini cuma apa ya? Kita review singkat aja, nggak bahas. Nah, intinya tumbukan tidak lenting sama sekali itu nanti kita bakal banyak bahas di soal momentum impuls. Nah, misalnya adalah kayak gini. Nah, anggap aja ini ada kotak ya kan. Nah, terus ini adalah peluru. Nah, peluru ini dia punya kecepatan ke arah sana. Jadi dia pengen nabrak bola ini. Nah, nanti pelurunya dia itu bakal masuk ke dalam kotak sini. Nah, nanti pelurunya bakal ada di kotak sini. Nah, gitu. Jadi masuk ke dalam. Nah, nanti karena ini tadi awalnya yang ini diam ya. Nah, diam. Nah, terus karena dia menumbuk pelurunya, terus pelurunya ada di dalam nyangkut, maka benda ini bakal bergerak gitu. Nah, ini tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi kayak nggak ada pantulan aja sih. Mereka saling nyatu gitu loh. Gitu. Nah, ini cuma intermezzo aja buat tumbukan-tumbukan. Karena kita tidak ngebahas ini, kita cuma fokus soal pretest. Jadi ya udah, ini intermezzo aja. Nah, berarti karena yang ditanya lenting sebagian, berarti kita cuma fokus ke sini ya. Nah, apa ini? Ada perubahan energi total sistem. Bener gak? Bener, karena energi kinetik awal tidak sama dengan energi kinetik akhir. Jadi jawabannya yang ini. Ya udah langsung ketemu jawabannya. Tapi coba kita tinjau yang pilihan lain. Tidak Itu ada yang gaya salah kak. eksternal. Nah, ini benda jatuh karena apa? Karena ada Itu yang gaya salah kak gravitasi. jawabannya. Kenapa? Itu Ada yang yang naik salah. kah? Yuk. Itu pilihan jawabannya disuruhnya yang salah kak. Oh iya kah? Oh iya, oh, oke. Maaf. Oke, makasih koreksinya. Makasih koreksinya. Oke, berarti ini benar. Oke, lanjut ya. Oke, makasih koreksinya. Siapa? Arik. Nah, berarti ini benar jawabannya bukan yang ini ternyata. Terus apa lagi? Tidak ada gaya eksternal. Tidak ada gaya eksternal. Oke, aku jelasin sekali lagi deh. Nah, di sini dia kan kondisinya ideal ya. Kenapa sih dia bisa kondisinya ideal? Dia itu bisa tercapai kondisi ideal karena kita itu mengabaikan gaya gesek. Nah, sedangkan kalau di dunia nyata, itu pasti kalau kita ngelempar benda kayak gini, pasti selalu ada namanya gaya gesek udara. Makanya di sini dia itu bisa jadi hilang ke energi panas karena ada gaya gesek udara. Nah, sedangkan kalau kita tinjau yang ideal itu mengabaikan gaya gesek. Nah, di sini maksud dari tidak ada gaya eksternal itu tuh adalah eh gimana ya? Maksudnya ada gaya gesek. Oke, ini skip dulu deh. Ini aku bingung nih. Yang ini dulu, yang ini. Sistem terisolasi. Sistem terisolasi ini benar karena gimana ya jelasnya? Karena kita itu kalau cuma ninjau ini tuh ya pokoknya ini adalah sistem gitu loh. Terisolasi itu apa ya bahasanya? Ini termo ini. Ya intinya bener lah. Karena tidak ada. Oke, jadi terisolasi jadi kayak gini. Sorry guys. Jadi anggap aja kita punya kotak kayak gini. Jadi bendanya itu di dalam kotak. Nah, semua benda yang ada di dalam kotak ini itu namanya terisolasi. Nah, misalnya kalau misal ada benda yang keluar dari kotak ini, itu berarti sistemnya nggak terisolasi. Nah, anggap aja ini ada kotak imajiner. Nah, ketika terjadi proses ini kan nggak ada sesuatu yang keluar gitu kan. Makanya dia terisolasi. Jadi, ini benar, sebentar. Yang salah. Oke, udah ya, gitu ya. Jadi ini anggap aja benar. Nah, terus apa lagi? Energi kinetik kekal. Eh, bentar. Bentar, kenapa aku jadi bingung gini ya? Ini benar. Energi kinetik kekal. Oh, ini. Yang ini energi kinetik kekal. Sedangkan syaratnya apa? Energi kinetik awal itu tidak sama dengan energi kinetik akhir. Yang kekal itu adalah kondisinya ideal. Yaitu energi awal sama dengan akhir.
Jadi ini salah gitu. Jadi jawabannya sebenarnya yang ini. Oke. Kita coba cek lagi yang atas ya. Momentum linear kekal. Oke, momentum itu adalah lambangnya P. Ini sebenarnya kita belum pelajarin. Nah, ini benar. Jadi tumbukan lenting ini selain dia energi kinetik awal sama dengan energi kinetik akhir, itu tuh juga maaf, momentum awal itu sama dengan momentum akhir gitu. Nih. Nah, sama halnya juga dengan yang ini, yang lenting sebagian. Meskipun dia apa? Energi kinetik awalnya tidak sama dengan energi kinetik akhir, tapi momentumnya atau P itu momentum ya. Momentumnya itu tetap sama. Jadi ini masih berlaku. Jadi ini benar ya. Nah, terus tidak ada gaya eksternal. Nah, jadi tidak ada gaya eksternal tuh ada hubungannya sama yang terisolasi ini, yang tadi aku jelasin. Jadi misalnya ada kita bikin kotak imajinasi gitu di sini. Nah, karena kita cuma ninjau yang ada di kotak ini, otomatis kan gimana ya? Kalau ada gaya yang berasal dari luar atau gaya yang keluar, itu namanya tidak terisolasi. Nah, berarti kalau ada gaya yang masuk keluar, itu namanya tidak terisolasi kan? Nah, karena di sini adalah jawabannya terisolasi, jadi nggak ada gaya masuk maupun gaya keluar dari kotak ini. Nah, gaya masuk dari gaya yang dari luar ini adalah gaya eksternal. Jadi ini jawabannya benar, tidak ada gaya eksternal. Intinya gayanya apa aja sih yang di dalam kotak ini? Gayanya adalah ada gravitasi, terus ada gaya gesek gitu. Nggak ada gaya luar. Gaya luar tuh contohnya apa ya gaya eksternal? Misalnya kita kayak tinjau kotak ini. Kalau kita mengisolasikan satu kotak ini, ada gaya dari luar, nah ini adalah gaya eksternal gitu. Sama aja kayak dinamika sih. Dinamika mana? Loh, tadi mana ya jawabannya? Nah, kayak gini. Ini tuh masuk gaya eksternal. Ini tuh masuk gaya eksternal kalau kita cuma tinjau kotak ini. Tapi kalau kita tinjau sistem dari satu kotak ini tuh bukan gaya eksternal gitu. Nah, sama halnya dengan ini. Mana tadi? Nah, ini. Mana sih? Ini. Ini tuh satu sistemnya adalah satu kesatuan ini. Gitu. Makanya nggak ada gaya eksternal. Lalu ada perubahan energi total sistem. Nah, ini juga benar ya. Karena energi kinetik awal tidak sama dengan energi kinetik akhir. Jadi dia berubah. Yang sama itu adalah yang ini. Energi kinetik awal sama dengan energi kinetik akhir. Gitu. Jadi jawabannya yang ini. Energi kinetiknya kekal. Ini salah. Jadi harusnya tidak kekal. EK awal tidak sama dengan EK akhir. Dah gitu. Oke. Gitu guys. Ini soal teori sih sebenarnya. Nggak ada hitung-hitungannya ya. Ya gitu. Ada yang mau nanya dulu gak guys? Sambil nanya aku cari soal lagi. Biar dapat banyak. Oke lanjut yang ini. Ini apa nih? Oke. Sekarang soal ini. Oke ini gak ada yang nanya kan ya? Oke. Oke. Sebuah peti berada dalam keadaan diam. Bla bla bla. Ketika truk bergerak dipercepat. Peti juga ikut dipercepat. Oke, jadi misal aku gambar dulu ya. Ini ada truk di sini. Ya, truknya gini lah ya. Yang penting truk lah. Nah, gini truknya. Nah, terus ada kotak di sini. Nah, gini ya kotaknya. Nah, jadi ketika truknya jalan, itu tuh juga menyebabkan kotaknya itu jalan. Ya, ibaratnya kotaknya nempel lah di sini. Jadi, ketika truknya jalan, kotaknya ikut nempel. Nah, pertanyaannya, gaya apakah yang menyebabkan peti itu dipercepat? Jadi gaya apakah yang membuat kotak ini nempel? Jadi ketika truk ini jalan, ini kan otomatis juga jalan kan karena nempel. Makanya dia punya percepatan gitu. Ketika truknya punya percepatan, ini juga punya percepatan gitu. Karena kan ikut nempel. Nah, pertanyaannya, gaya apakah yang menyebabkan kotak ini punya nempel? Nah, kalau kita tinjau baloknya, jadi gini ya. Nah, anggap aja yang bawahnya truk ya. Nah, ini ada gaya apa aja sih? Ada gaya berat, terus ada gaya normal. Nah, terus juga ada gaya gesek karena gaya gesek itu yang menyebabkan
em, apa kotak ini itu nempel gitu, nggak ikut gerak. Nah, pertanyaannya gaya geseknya itu ke kanan apa ke kiri? Nah, kalau kalian apa ya, secara intuisi, oh ini truknya bergerak kanan, berarti gaya geseknya ke kiri kan? Nah, cuma itu kalau kita ninjau truknya, kalau kita ninjau kotaknya, jadi gini, anggap aja kotaknya ini licin, ini nggak nempel, jadi licin. Ketika truknya ini ke kanan, otomatis karena dia licin, dia bakal diem kan? Yang mana nanti dia bakal jatuh. Misalnya truknya di sini, nanti kotaknya bakal jatuh kayak gini. Nah ya kayak gini. Truknya bergerak ke sana, nah nanti kotaknya bakal jatuh. Ini anggap aja dia nggak nempel ya. Beda sama skenario pertama. Nah berarti kan otomatis dia bergeraknya cenderung ke arah sini kan. Kalau kita cuma ninjau ke sini. Nah jadi kalau kita ninjau balok, sebenarnya percepatannya itu ke arah kiri. Nah karena percepatan ke arah kiri, berarti gaya geseknya ke arah kanan gitu. Nah yang menyebabkan benda ini nempel sebenarnya adalah gaya gesek. Jadi sebenarnya ya udah ini aja sih, gaya gesek statis. Nah, kenapa statik bukan kinetik? Karena bendanya diam di sini, nempel, nggak bergerak kemana-mana. Gitu. Kalau gaya kontak enggak ya, karena gaya kontak yang ya udah gaya kontak aja. Dia nggak menyebabkan benda bergerak. Gaya kontak nggak mungkin. Gaya kontak tuh gaya normal ya. Terus gaya kontak kok gaya normal sih? Gaya kontak itu adalah kalau kita tinjau truk nanti ada N lagi di sini. Ini adalah N kontaknya. Gaya normalnya juga nggak mungkin. Terus ini apa? Gaya berat juga ini nggak mungkin. Jadi ini gaya statik, gaya gesek statik gitu. Gitu. Jadi yang menyebabkan truk ini ikut apa? Ini ikut bergerak ke arah sana ya gaya geseknya gitu. Ini teori lagi ya. Sangat membosankan soal teori ini. Aman kan? Aman guys, aman guys. Paham kan? Paham kan? Ya, gitu. Lanjut. Kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut lagi berapa soal lagi nih. Kita bahas sampai satu, dua, tiga, empat. Empat soal lagi aja. Oke, karena mau maghrib kita speedrun aja. Ada yang nanya kan tadi? Oke, nggak ada. Nah, ini manakah pernyataan yang salah tentang vektor? Oh, ini kayaknya udah pernah dikerjain ya. Jadi vektor itu punya arah ditambah dengan besaran dulu maaf. Besaran ditambah dengan arah gitu. Nah, besaran itu nilainya selalu positif. Sedangkan arah itu bisa positif dan bisa negatif. Gitu. Contohnya adalah vektor V itu adalah 4i gitu. Ini kan biasanya vektor tulisnya kayak gini. Ini itu adalah besaran, yang ini itu adalah arah gitu. Atau contoh lain vektor P misal. Vektor P itu adalah min 3i. Min 3 itu sebenarnya adalah yang benar tulisnya 3 min i gitu. Jadi ini adalah besaran dan yang ini adalah arah gitu. Jadi arahnya yang positif negatif. Jadi ini karena ini yang salah, ya udah langsung aja ya jawabannya. Ini kayak udah pernah juga dibahas. Besaran itu tidak bisa negatif gitu. Karena dia selalu positif. Gitu. Nah, ini gampang lah ya. Lanjut dulu. Yang mana? Yang ini sekarang. Oh, ini gelombang lagi nih, kayak tadi. Oke. Nah, ini ya. Kayak tadi, persamaan gelombangnya itu. Y sama dengan 0,5 cm sin 1000 pi t. Nah, gitu. Nah, tadi rumus template gelombang apa? Yang ini? Nah, ini. A sin omega t dikali K, min kx. Nah, coba kita tulis ya. Y sama dengan A sin omega t plus minus kx. Nah, kalau kalian lihat di sini, A-nya itu mewakili sebagai 0,5. Nah, terus ini ada T di sini kan. Nah, berarti omeganya apa? Omeganya adalah 1000 pi gitu. Nah, terus kx-nya berapa? Kx-nya berarti 0. Karena di sini ada plus 0 gitu. Nah, berarti kita bisa tahu dari informasi ini aja,
amplitudonya itu adalah 0,5 cm atau 0,5 dikali 10 pangkat 3 meter. Nah, terus omeganya itu adalah 1000 pi radian per second. Gitu. Ini adalah amplitudo, dan ini adalah omega. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah yang salah. Oke, frekuensi. Frekuensi tadi rumusnya apa? F sama dengan 1 per, maaf. Omega sama dengan 2 pi dikali F. Nah, berarti omeganya kita udah tahu 1000 ya. 1000 pi sama dengan 2 pi dikali F. Pi-nya kecoret. Nah, berarti sisa F-nya itu nanti sama dengan 500 Hz. Nah, gitu. F-nya 500 Hz, bener gak? Bener ya? Karena kan yang di sini yang salah ya. Kecepatan jalar. Nah, kecepatan jalar tadi rumusnya apa? V sama dengan lambda dikali F. Nah, masalahnya di sini adalah pegas. Nah, pegas itu kalau kalian tahu, pegas itu kan bergeraknya dia cuma naik turun doang kan. Yang mana karena dia bergerak naik turun, itu tuh kecepatannya berbeda-beda, berubah-ubah. Jadi misal, bentar-bentar, gimana ya? Di sini deh. Nah, ini anggap aja pegasnya teregang. Nah, ini kayak gini, terus kayak gini, nah, terus balik lagi ke gini, balik lagi ke gini. Nah, jadi misalnya pegasnya kayak gini ya. Jadi ini ke atas, nah terus ini ke bawah, gitu ya. Kebayang lah ya, pegas beroscilasi. Nah, masalahnya kecepatan pegas di sini sama di sini sama di sini itu beda semua. Jadi V ini sebenarnya nilainya nggak konstan. Sedangkan di sini kecepatan jalarnya dia asumsiin konstan 1000 meter per second. Jadi ini salah gitu. Ya udah gitu aja. Jadi jawabannya yang B. Kecepatan tidak konstan. Kok kecepatan? Oh iya, kecepatan tidak konstan. Sedangkan ini adalah dia asumsi konstan di 1000 meter per second. Jadi salah. Gitu. Tapi kita coba cek yang pilihan lain ya. Kecepatan sudut osilasi, yaitu omeganya ya. Kecepatan sudut tuh omega, yaitu ini, benar. Nah, terus amplitude 0,5 cm benar juga. Sama periode. Periode itu apa rumusnya? T sama dengan 1 per F. T sama dengan 1 per 500. Atau nanti T-nya itu sama dengan 0,002 second. Benar gak? Atau 0, maaf, 2 milisekund. Gitu. Bener ya? 2 milisekund. Gitu deh. Nah, dah gitu aja. Mana, Man? Ya ini sebenarnya tinggal masuk-masukin rumus aja sih. Oke, sambil nunggu kalau ada yang mau nanya, kita lanjut. Udah azan juga nih. Udah cepet ya. Dua soal lagi, dua soal lagi. Bola yang dilempar dari atas kepala seorang sepak bola, bla bla bla, kemudian membentuk sebuah lintasan. Oh, ini gerak parabola berarti ya? Gerak parabola. Nah, ya udah ini sebenarnya tinggal recall aja materi yang ini. Ini langsung ketahuan kok jawabannya. Mana? Nah, nih. Eh, nah, nah, udah kayak gini aja. Karena yang ditanya adalah apa? Ditanya adalah percepatannya ke arah mana? Percepatannya yang ini ya. Ya udah, percepatannya berarti ke arah bawah. Bener nih jawabannya. Udah, gampang banget. Aduh, ini soal teori nih membosankan sekali, coy. Oke, lanjut. Ini sebenarnya ini soal pretest tahun 2000 berapa ya? Aku lupa. 2023 kalau nggak salah. Apa 2021 gitu, aku lupa. Nah, ini terakhir ya, mungkin soal terakhir nih. Nah, ini sebuah cakram memiliki jari-jari berputar sebuah poros mendatar. Oke, kita bikin dulu cakramnya deh. Cakram itu lingkaran. Dulu, sama. Nah, gini.
Jari-jarinya adalah 10 cm. Ya, ini R. R-nya adalah 10 cm. Atau diubah jadi 10 dikali ada 0,1 ya, meter. Nah, apalagi ya? Berputar, poros mendatar, cakram dililitkan seutas tali. Kemudian gaya tetap. Oke, bentar. Jadi cakramnya nanti dikasih tali. Nah, kayak gini ya. Nah, gini. Nah, ini anggap aja T. T-nya adalah 5 Newton. Gitu. Besar torsi. Ya, ini mah soal SD anjir. Ya udah, torsi sama dengan rumusnya apa? F dikali R. F cross R sih sebenarnya. Nah, cross ini adalah perkalian tegak lurus. Nah, R sama T kan udah tegak lurus. Ya udah, berarti F dikali R aja. Berarti apa? 5 dikali ini T. T ini maksudnya berarti tegangan ya. Berarti sama aja dengan F dikali 0,1. Berarti torsinya berapa? Sama dengan 0,5 Newton meter. Lah udah gini doang. Gampang bener soalnya. Udah deh. Dah, kelar. Nah, ini dibahas nanti aja di pertemuan selanjutnya yang soal ini. Ini kayaknya soal selanjutnya menarik nih. Ini, terus ini. Jadi simpan soal aja. Nah, oke. Sejauh ini ada yang mau ditanya dulu gak, guys? Mana, man? Nah, kalau aman, oke, ini aman kan ya? Nggak ada yang nanya. Oke. Nah, kalau aman, masalahnya aku kehabisan soal pretest. Nah, sebenarnya soal pretest itu udah lumayan banyak dibahas ya kalau kalian ngikutin dari sini. Ini udah dibahas banyak ya kan? Tuh. Terus yang ini juga, ya ini kalian bisa lihat di drive lah pokoknya aku udah cantumin. Ini juga udah dibahas banyak. Nah, sekarang aku kehabisan soal pretest. Ini sisa tinggal berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 soal lagi. Nah, jadi kalau kalian punya, ini aku stop record dulu deh karena nggak ada yang nanya.